Hai di talk show bersama Muhammad Arif Rahman. Obrolan lah. Jadi di sini kita bakal mereview tentang penyakit-penyakit pencernaan. Jadi kita kedatangan tamu dari dokter besar, Dokter Ayas, Dokter Nova Alin, Dokter Labib, dan Dokter Jawa. Oke, jadi sebelumnya nih, kemarin sebelum kesini tuh udah research lah berapa penyakit. Yang saya baru tahu itu ternyata gondongan itu ternyata penyakit pencernaan. Kenapa bisa jadi penyakit pencernaan? Soalnya itu tergantung dan terkait sama salah satu organ di pencernaan, itu kerongkongan daerah-daerah sini. Pernah nggak sih kayak di itu tuh kayak ada yang gede 1,2. Nah itu tuh gara-gara gondongan atau yang disebut paravirus. Itu disebabkan oleh virus yang namanya paramesovirus. Bisa dicegah? Bisa dong. Sama vaksin MMR. Nah vaksin ini emang harus digalakan dan juga harus diberikan dari sejak kecil nih kalau bisa. Jadi biar pas gedenya udah enak gitu kan. Nah kalau misalnya terlanjur kena, tentunya gak enak banget dong lihat kayak ini gede-gede dulu gitu kan. Nah itu bisa dicegah atau bisa juga diatasi sama dikompres. Ini paling dasar banget, itu dikompres bagian yang ada gondongannya, dikompres pakai air dingin. Terus juga kita harus memberikan istirahat yang cukup buat tubuh kita juga, karena bisa jadi itu karena kecapean maka virusnya jadi masuk ke jadi ada foto blender ya. Kedua di itu ya kan vaksinnya beda, kalau vaksin kan vaksin ada banyak dong. Iya sih benar juga sih. Gue juga waktu SD apa ya? Kayak vaksin kan, emang tahu vaksin apa? Iya. Paling cuma nganterin ke ortu doang minta tanda tangan buat vaksin. Iya. Enggak vaksin kan bisa jadi. Iya sih bisa jadi. Habis itu ada juga apa ya, penyakit kayak keseringan makan mie gitu, apalagi kan kita kan anak-anak santri, nggak bakal jauh-jauh sama dari yang makannya mie gitu. Nah jadi salah satu makan mie kan penyakitnya tuh usus buntu. Terakhir itu temen kelas 10 Boim namanya, dia usus buntu dipotong gitu, ususnya ayo usus buntunya usus buntunya dipotong. Iya benar. Sebenarnya kan salah satu pencegah usus buntu itu adalah jadi itu waktu saya mencoba untuk mengobati hasil saya itu ada kemungkinan untuk diterapi antibiotik. Nah, cuman itu jangan dilakuin karena biasanya usus buntu ini jadi dioperasi. Terus penjelasan jadi sebenarnya tuh usus buntu itu normal, usus buntu itu normal. Jadi kita punya usus buntu di sini pasti saudara pasti ada saluran usus buntu. Cuma kita tuh sering usus buntu tuh sering disebut-sebut sebagai penyakit. Jadi yang sebenarnya nama penyakitnya tuh bukan usus buntu tapi pakai radang usus buntu. Nah, radang usus buntu tuh penyakit kalau misalnya kita udah nyeri, kan gejala salah satu gejala usus buntu tuh di kanan di perut bagian bawah. Oh iya, usus buntu sih. Itu sakit. Tapi tersumbatnya di sini. Tersumbatnya di sini, sakitnya di sini. Kata gitu. Ah, gimana? Wah. Tersumbatnya di sini nih. Jadi kalau kebanyakan makan mie lebih tenang itu kan. Terus besoknya udah makan mie lagi. Nah di sini numpuk, akhirnya ada yang masuk ke usus besar, ada yang tersangkut di usus buntu. Nah yang tersangkut itu tuh yang karena tersangkut itu bakteri itu mulai mengerbetin itu loh. Nah salurannya ini. Iya. Kayaknya. Ini tahu nggak sih? Gue juga ada tuh teman, dia tuh pernah usus buntu kan.
operasi batu nggak percaya dia makan mie lagi operasi lagi tuh kedua kalinya Oh itu jangan siapa? oh Iya, deketan tuh. Jadi waktu itu dia ke saya, katanya sakit. Terus akhirnya kita tanya-tanya, benar dia tuh udah usus buntu. Pas kita cek lagi, ternyata si usus buntu itu bocor. Sampai akhirnya mie yang tersumbat Tapi begini dong, kan ada anggapan di masyarakat di orang-orang kalau misalnya udah sekali kena usus buntu udah kita bebas dong, free makan mie kapanpun ini bebas segala macam, itu benar sih? Atau kalau kita udah pernah operasi usus buntu kita bisa kena lagi? kalau pasti ada lagi karena bisa lagi dia karena Mungkin kayaknya jadi sama kayak tadi tuh. Iya. Jadi kayak apa sih? Kan gitu. Itu batu pecah. Iya. Itu harus mie doang. Itu mie doang atau makan apapun bisa jadi makan apapun juga bisa. Kalau makanya nih kalau kita kan beragama Islam semua ya dalam Islam kita diajarkan makan 1/3. Jadi satu ini buat makan, tapi buat minum 1/3 apa. Nah itu tuh Rasulullah mengajarkan sendiri bukan hanya karena bisa karena itu ada alasan kesehatannya. Biar nggak usus buntu. Salah satunya. Tapi kayak ada juga nggak sih penyakit yang nyeri di perut gitu loh? Apa sih namanya? nah itu tuh gua tau tuh apaan tuh ya ya tuh setahu gua nih ya itu tuh di dalam perut kita tuh kan di bagian dalam perut nih ada tuh selaput yang lapisin bagian dalam perut kita. Nah ada tuh penyakit yang bikin radang selaput bagian dalam tuh namanya tuh peritonitis. Nah penyakit itu tuh biasanya disebabkan sama infeksi jamur sama bakteri sebetulnya gitu. Jamur ya. Jamur bisa ada di situ tuh gimana? Tapi enggak bisa jadi mungkin dari makanan yang kurang sehat ya. Karena apalagi kita sebagai santri, kita sebagai anak muda mungkin sering makan di luar yang kita nggak tahu kesehatannya gimana ya. Artinya walaupun kita santri nih yang bilang makanannya apa aja makan kan itu kita juga harus beli makanan itu. Betul. Apalagi apa aja dimakan. Iya. Jamur di santer menyebabkan apa itu? Apa Peritonitis. Iya. Ya ini ya. FYI. Selaput bagian dalam perut tuh namanya mirip sama penyakitnya. apa tuh? Peritoneum namanya. Oh, jadi dari peritoneum penyakitnya Namanya peritonitis. Oh. Gitu. FYI. Kalau khusus impor Jawa ya. Kalau radang usus buntu jauh. Nama penyakitnya radang usus buntu. Iya, benar. Kan ada usus buntu benar. Benar dong. Terjadi di usus buntu. Benar. Nama penyakit yang versi sainsnya appendicitis. Emang jauh banget ya, udah sakitnya di sini, rasanya di sini. Iya, itu udah jauh banget ya. Itu udah jauh banget sih. Oke. Nah, terus salah satu penyakit santri itu sambelit. Iya kan? Sembelit. Nah, betul soal sembelit. Jadi sembelit itu sering dialami juga gara-gara salah satunya ya, gara-gara kita jarang makan yang sayur, kayak sayur, buah, terus kurangnya apa? Asupan cairan. Air. Dehidrasi juga bisa bikin dehidrasi. Nah itu juga bisa bikin kita ngalamin sembelit di mana kita sulit buat buang air besar karena kita itu jadi keras tuh gara-gara kurangnya air besar sama cairan. Artinya apa? Sembelit. Artinya sembelit itu versi lawan
Kalau kita terasa nggak? Ya gimana? Masih lagi tuh. Berarti penting gitu ya buat pendengar kita. Kalau pikir-pikir lagi nih, kalau TDS kalau TDS tadi juga gara-gara dehidrasi. Kalau terus apa? Gondongan. Oh, gondongan. Ya, itu gara-gara dehidrasi juga. Itu sebenarnya gara-gara dehidrasi. Jadi mungkin bentuk enggak. Jadi emang buat teman-teman di rumah semua ya jangan lupa banyak-banyakin minum air putih minimal 2 liter itu minimal banget loh karena sepenting itu loh minum buat tubuh kita buat pencernaan kita minum buat pencernaan doang baik dari organ-organ kita juga bekerja itu butuh air buat oksigen mengantarkan ke otak kita juga butuh air jadi emang sepenting itu. Itu dia dari calon kohos saya. Intinya jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga kesehatan. Nama hobinya apa? Hah? Aura. Oke, mungkin karena udah makan waktu yang cukup lama dan kebetulan saya lagi sakit perut juga. Enggak, lanjut ke kita. Udah, oke. Nah, tutup ya. Mari kita tutup. Sekian dari talk show kali ini. Saya Muhammad Ali Rahman sebagai host dan Jaul Haq sebagai calon host. Saya pamit undur diri. Terima kasih.